Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Komariah, Muhammad Iksan, Rizka Aulia, dan saya sendiri Nuryadi. Kami akan mempresentasikan tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Yang pertama, strategi penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Pengorganisasi pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Adapun keunggulan dan kelemahan dari pendekatan ini adalah sebagai berikut. Keunggulan, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang tiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud tersebut dan juga dapat memutuskan segala pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan juga tidak perlu perhatian seksama. Kelemahan, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Dan yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Nah, strategi penulisan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada strategi permintaan pesan-pesan rutin. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok atau pernyataan awal yang lebih spesifik dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lalu pada bagian pertengahan dari pesan rutin, perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca sebelum penjelasan yang lebih rinci disampaikan dalam penulisan pesan rinci. Pendekatan lain untuk bagian pertengahan dari permintaan rutin juga dapat dilakukan dengan pendekatan tanya-jawab. Hal yang kedua ada strategi penulisan pesan-pesan positif. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis yang positif melalui lisan maupun tertulis, bentuk pesan-pesan yang disampaikan akan mengikuti suatu formula yang sederhana, yaitu mulai dengan ide-ide pokok yang jelas. Lalu bagian akhir pesan-pesan positif umumnya diakhiri dengan pemberian kesan yang baik atau pernyataan keramahan dan pernyataan harapan tindakan khusus yang diinginkan oleh pembaca. Selanjutnya ada pesan-pesan good news dan goodwill. Nah, pesan-pesan good news ini terbagi menjadi dua juga. Ada good news tentang pekerjaan dan good news tentang produk. Nah, good news tentang pekerjaan pada umumnya surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan menggunakan pendekatan langsung. Dan yang kedua ada good news tentang produk. Di dalam dunia bisnis yang real di lapangan dapat dijumpai bermacam-macam good news yang berkaitan dengan produk. Lalu ada pesan-pesan goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Nah, melalui pesan-pesan good news dan goodwill ini, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan atau klien, karyawan, dan masyarakat publik pada umumnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Aulia. Rizka Aulia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menulis jawaban positif. Yang pertama, yaitu surat konfirmasi pesanan. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dengan jumlah dan nilai yang cukup besar. Dengan menggunakan pendekatan langsung, paragraf pertama berisi pernyataan tentang kabar baik, pelanggan ditempatkan dalam suatu urutan penting, dan diharapkan dapat menerima produk. Dalam surat konfirmasi tersebut, yang harus disampaikan adalah bahwa produk yang dipesan sedang dalam proses pengecekan dan segera dikirimkan kepada pelanggan secara cepat dan tepat, sesuai dengan yang mereka kehendaki. Pada bagian pertengahan, harus dinyatakan secara jelas dan tegas sikap profesionalisme dari suatu perusahaan yang mencakup perangkuman semua transaksi secara akurat dan jelas. Pada bagian terakhir, surat konfirmasi pesanan, Anda meyakinkan pesanan Anda. Apa yang
berikutnya dan manfaat apa yang akan diperoleh. Menjawab permintaan informasi. Proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara segera karena permasalahan birokratis. Meskipun proses pengambilan keputusan cenderung lambat, permintaan informasi dari pelanggan. Yang pertama, menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Ketika menjawab permintaan informasi yang mencakup penjualan potensial, terdapat 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memberi tanggapan terhadap suatu permintaan atau menjawab semua pertanyaan. Yang kedua, mendorong penjualan yang akan datang. Dan yang ketiga, memberi pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik dan tambahan informasi produk terbaru. Yang B, menjawab permintaan tanpa penjualan. Jawaban atas permintaan informasi tidak dilengkapi dengan informasi terbaru. Jadi, surat tanggapan yang dibuat semata-mata. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Iksan. Yang selanjutnya adalah menangani permintaan kredit rutin. Yang pertama, persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit mencakup beberapa hal, antara lain batas maksimal, jumlah kredit yang diberikan lama, dan jumlah angsuran per bulan. Tanggal rekening di kiri, beban administrasi dan bunga, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi lainnya yang berkaitan dengan masalah kredit tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan referensi kredit. Terkadang permohonan kredit kepada suatu lembaga perbankan tidak memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi antara lain, yang pertama, permohonan surat rekomendasi harus resmi atau disahkan. Dan yang kedua, nyatakan sesuai dengan fakta yang ada dan jangan dibuat-buat. Lalu yang selanjutnya adalah surat rekomendasi dan pemberitahuan. Dalam surat rekomendasi umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama, nama lengkap pemohon untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Dan yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.